Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Arhyuni Surahman dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan prinsip kerja arus bolak-balik. Jadi yang pertama adalah arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau alternating current atau disingkat AC merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Sumber arus bolak-balik prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Jenis-jenis rangkaian dalam rangkaian AC adalah rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Kita bahas satu persatu yuk. Jadi yang pertama adalah rangkaian resistor. Sebuah resistor akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Rangkaian resistor dalam arus bolak-balik digunakan untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk, sehingga arus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Berdasarkan grafik yang kita lihat tadi bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan sefase, artinya mencapai nilai maksimum pada saat yang sama. Sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Besarnya tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber. Jadi bisa dilihat rumusnya. Rumus tegangan resistor dan arus yang mengalir melalui resistor. Selanjutnya, rangkaian induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif bergantung pada frekuensi sudut, arus, dan induktansi diri induktor atau dapat dirumuskan XL sama dengan omega L. Berdasarkan grafik yang kita lihat tadi bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum. Begitupun sebaliknya, artinya tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat serempat periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Rumus tegangan dan arus yang mengalir pada induktor seperti pada gambar. Yang ketiga, rangkaian kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut, atau dapat dirumuskan sebagai Xc sama dengan 1/omega kali C. Selanjutnya kita masuk dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tuning. Tuning adalah salah satu bagian dari sebuah radio yang berfungsi untuk memilih salah satu frekuensi pemancar yang ada di udara ini. Komponen utama pada bagian ini adalah Farco atau variabel kondensator. Yang kedua, transformator atau biasa disingkat trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik AC. Transformator terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu kumparan pertama adalah primer yang bertindak sebagai input, kumparan kedua yaitu sekunder yang bertindak sebagai output, dan inti besi yang berfungsi untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Soalnya, sebuah sumber daya 200 volt 50 Hz dihubungkan dengan resistor murni 400 dan sebuah kapasitor seri
Jika tegangan pada resistor itu 160 volt, tentukan tegangan pada kapasitor itu. Jadi yang diketahui itu R-nya 400 ohm, VR-nya 160 volt, PZ 200 volt, dan frekuensinya 50 Hz. Yang ditanyakan itu VC-nya, tegangan pada kapasitor. Rumusnya VC sama dengan akar VZ pangkat 2 dikurang VR pangkat 2. Jadi akar 200 pangkat 2 dikurang 160 pangkat 2 hasilnya akar 40.000 dikurang 25.600, hasilnya akar 1.400, hasilnya akar 14.400. Jadi hasil dari akar 14.400 yaitu 120 volt. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah hambatan 600, induktornya 1000 dan kapasitornya 200 disusun seri. Jika susunan ini dihubungkan dengan sumber tegangan AC 100 volt, maka daya rangkaiannya adalah berapa watt? Diketahui hambatannya 600 volt, induktornya 1000 ohm dan kapasitornya 200 ohm, dan sumber tegangan AC-nya 100 volt. Dan ditanyakan berapa daya rangkaiannya atau P-nya. Jadi yang pertama kita hitung dulu impedansnya, yaitu rumusnya Z sama dengan akar dalam kurung XL dikurang XC pangkat 2 ditambah R pangkat 2 sama dengan akar dalam kurung 1000 dikurang 200 pangkat 2 ditambah 600 pangkat 2. Jadi hasilnya akar 640.000 ditambah 360.000, hasilnya sama dengan akar 1 juta. Jadi akar 1 juta hasilnya 1000 ohm. Kemudian kita hitung arus listrik yang mengalir. Rumusnya I sama dengan PZ per Z. Lalu jika dimasukkan angkanya sama dengan 100 per 1000, hasilnya 0,1 ampere. Lalu kita hitung daya rangkaiannya. Ini rumusnya P sama dengan V kali I. Jadi 100 dikali 0,1 hasilnya 10 watt. Jadi daya rangkaiannya 10 watt. Sekian dan terima kasih atas penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.